Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Kita bersukacita dalam hari Minggu, walaupun kita tidak bisa bertemu dalam gereja seperti hari-hari Minggu biasa, tapi kita bersyukur kita juga tetap bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang menjadi dasar khotbah kita, yang sudah ditetapkan dalam almanak gereja kita, dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 45, dan yang saya bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak manusia akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Judea." Nah, saudara yang kekasih, tema firman Tuhan pada minggu hari ini adalah belajar percaya dalam setiap perkara yang terjadi. Nah, menurut penanggalan tahun gerejawi, Bapak Ibu Saudara, bahwa minggu hari ini kita memasuki minggu kelima Masalem atau puasa, dalam upaya pendekatan diri kepada Tuhan sebagai cara perendahan diri di hadapan Tuhan. Beberapa hari ke depan, tepatnya pada hari Jumat 10 April dan juga pada hari Sabtu Minggu 12 April, itu adalah hari Jumat Agung, dan 12 April adalah hari Paskah. Walaupun mungkin nanti suasananya berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, saudara-saudara, dalam firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini diberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus dalam keadaan sakit, diberitahukan oleh keluarganya, dalam hal ini Marta dan Maria, dengan harapan supaya Yesus datang menyembuhkan Lazarus yang sakit itu. Tidak dijelaskan Bapak Ibu Saudara apa penyakit Lazarus, tapi saya percaya Lazarus ini bukan sakit oleh karena virus corona yang sedang mewabah di negara kita ini. Nah, setelah berita tentang Lazarus yang sakit sampai kepada Yesus, Tuhan Yesus tidak segera datang menolongnya, tetapi justru menundanya sampai Lazarus yang sakit itu mati, dan dikatakan sudah 4 hari dikuburkan. Dalam ayat 17, "Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur." Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar percaya dalam setiap perkara yang terjadi. Percaya kepada kedaulatan Tuhan, apapun bentuknya kedaulatan Tuhan terhadap manusia, kita harus tetap belajar percaya. Artinya Bapak Ibu Saudara, bagi manusia kedatangan Yesus terlambat untuk menyembuhkan Lazarus yang sakit, sehingga Lazarus yang sakit itu sempat mati dan tidak mungkin lagi dihidupkan. Tuhan Yesus datang terlambat untuk memberikan pertolongannya. Begitulah menurut pemahaman manusia. Seperti yang dikatakan oleh Marta dalam ayat yang ke-21, dikatakan, "Tuhan, sekiranya engkau datang di sini, saudaraku pasti tidak mati." Seakan-akan Bapak Ibu Saudara, Marta mau mengatakan, "Tuhan, kedatanganmu terlambat." Namun mari kita perhatikan ayat 3 dan 4, saudaraku. "Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya.
Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Nah saudara, sekali lagi saya mau katakan, dalam banyak perkara kita harus belajar percaya kepada kedaulatan Tuhan. Apapun bentuknya kedaulatan Tuhan terhadap manusia. Sebab banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, termasuk perkara virus COVID-19 yang sedang mewabah dan sangat menakutkan, dan yang sudah banyak menelan korban jiwa di berbagai belahan negara, termasuk juga Bapak Ibu saudara-saudara di tempat kita berada, di kota di mana kita tinggal. Nah saudara-saudaraku, seandainya Yesus datang saat Lazarus sedang sakit, lalu Yesus menyembuhkan Lazarus dari sakitnya, apakah karena serangan virus COVID-19 atau karena penyakit lain? Maka Yesus hanya dikenal dan dipercaya orang sebagai seorang guru yang mampu menyembuhkan orang sakit. Sementara pada zaman itu di kalangan masyarakat Yahudi juga sudah banyak orang-orang tabib-tabib, dukun-dukun, siboto surat, siboto obat yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Itu sebabnya Yesus menunggu waktu yang tepat supaya manusia lebih mengenal siapa itu Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan yang memiliki hidup dan matinya manusia. Yesus seakan-akan membiarkan Lazarus menderita dari penyakitnya, bahkan membiarkan sampai Lazarus mati oleh penyakitnya. Tapi apakah Yesus tidak peduli terhadap penderitaan Lazarus dan keluarganya, Bapak Ibu Saudara? Apakah kedatangan Yesus memang terlambat datang untuk memberikan pertolongan? Saudaraku yang kekasih, ternyata Yesus sangat peduli terhadap Lazarus dan keluarganya dan kepada setiap manusia. Yesus datang menghidupkan Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kuburnya. Peristiwa itu jauh lebih spektakuler di kalangan masyarakat Yahudi pada waktu itu, sebab hanya Yesus yang dapat menghidupkan orang mati. Sebelum dan sesudahnya tidak ada orang yang bisa menghidupkan orang mati kecuali hanya Yesus. Hal itu membuat masyarakat sekitar pada waktu itu menjadi percaya kepada Yesus. Itu pentingnya saudaraku, kita belajar percaya dalam setiap perkara yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap peristiwa-peristiwa. Saudara-saudara, kita sebagai gereja juga harus belajar dalam semua perkara yang sedang terjadi saat ini, khususnya lewat bawahnya virus COVID-19 yang bersifat internasional, membuat semua bangsa, semua golongan, semua agama, semua saat ini saudara-saudara, semua partai terdiam. Tidak ada lagi orasi partai, orasi penyegelan rumah ibadah. Tidak ada lagi orasi dan narasi yang ekstrim untuk golongannya ataupun untuk golongan tertentu. Tuhan mengizinkan COVID-19 untuk menyatukan semua manusia, semua golongan, antara semua agama, untuk berdiam dan bersatu untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Semua gereja berhenti membedakan antara denominasi tertentu, antara anggota jemaat dengan satu yang lainnya, saling mengejek, saling sikut menyikut, antara hamba Tuhan dengan majelis, berhenti untuk berbeda misi dan visi tentang pelayanan. Musibah COVID-19 membuat semua umat satu visi, satu misi untuk memutus rantai penyebaran virus yang mematikan. Dan semua agama sehati sepikir berdoa kepada Tuhan, tanpa mengatakan bahwa agamanya yang paling benar, denominasinya yang paling benar. Semua berdoa supaya bangsa kita berhenti dari wabah COVID-19. Semua umat terpaksa
merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dan memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan supaya tetap sehat, bebas dari serangan COVID-19. Saudaraku yang kekasih, mari kita belajar percaya dari semua perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Semoga kita tetap sehat, diberkati Tuhan, dengan harapan semoga rantai penyebaran COVID-19 berhenti sehingga kita semua kembali bebas beraktivitas dalam semua keadaan. Mari kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, menjaga kesehatan dan tekun di dalam doa. Dan saudaraku, saya tetap ingatkan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, dalam rangkaian ibadah kita ada persembahan yang harus kita persembahkan, dan itu harus tetap kita persembahkan. Mari kita kumpulkan dalam setiap keluarga kita dan kita serahkan kepada gereja dengan teknik-teknik yang sudah kita tetapkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.